Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Apoteker Ade Sri Rohani. Kali ini kita membahas analisis isu yang berkaitan dengan manajemen ASN dan Smart ASN di tempat unit kerja saya berada, yaitu Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan peserta Latsar Gelombang 7 Angkatan 70 tahun 2024 dengan video suara Bapak Dr. Andus Suyono MPD. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai aparatur sipil negara atau ASN adalah pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai negeri sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Adapun fungsi daripada ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Manajemen ASN adalah serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun yang termasuk ke dalam asas manajemen ASN adalah kepatuhan hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, pendelegasian, netralitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, serta kesejahteraan. Selanjutnya, Smart ASN yang merupakan singkatan dari strategis, melayani, adaptif, responsif, dan transparan merupakan konsep modern dalam pengelolaan aparatur sipil negara di Indonesia. Yang termasuk ke dalam profil Smart ASN adalah berintegritas, profesionalisme, menguasai teknologi informasi komunikasi dan bahasa asing, berjiwa entrepreneurship, nasionalisme, berwawasan global, berjiwa hospitality, serta memiliki jaringan yang luas. Baik teman-teman, mari kita analisis beberapa isu yang terjadi di unit kerja saya berada. Isu yang pertama, pengumpulan perangkat pembelajaran setiap semester selalu terlambat. Dampaknya adalah program studi mengalami kesulitan dalam mengumpulkan perangkat pembelajaran dan mahasiswa tidak memiliki gambaran materi perkuliahan dalam satu semester berjalan. Harapannya perangkat pembelajaran yang telah diupdate dapat terkumpul setiap awal semester. Keterkaitan antara isu satu dengan manajemen ASN dan Smart ASN adalah ASN yang bertugas sebagai dosen terkait dengan akuntabilitas, bagaimana seorang dosen bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tugasnya, serta integritas seorang dosen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melayani mahasiswa. Isu yang kedua, alat laboratorium belum tersedia dengan spesifikasi yang sesuai untuk kegiatan pembelajaran praktikum mahasiswa. Dampaknya adalah capaian pembelajaran mata kuliah tidak sepenuhnya mencapai target. Harapannya tersedia alat laboratorium yang memadai untuk memenuhi capaian pembelajaran mahasiswa dalam praktikum. Keterkaitan isu dua ini dengan manajemen ASN dan Smart ASN adalah bagaimana akuntabilitas yang diampu oleh seorang ASN yang bertugas sebagai dosen untuk dapat melakukan tugasnya sebagai dosen, dalam hal ini praktikum menggunakan alat yang lengkap sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh standar minimal APTFI. Yang kedua adalah efektivitas dan efisiensi berkaitan dengan kelengkapan alat laboratorium dan juga capaian pembelajaran mahasiswa. Isu ketiga, rendahnya minat mahasiswa dalam kompetisi ilmiah nasional. Dampaknya adalah persentase prestasi mahasiswa yang mengikuti kompetisi nasional tidak tercapai. Harapannya mahasiswa diharapkan menjadi generasi
yang kreatif dan inovatif yang dapat disalurkan melalui ajang kompetisi nasional. Keterkaitan dengan manajemen ASN dan Smart ASN adalah profesionalisme seorang ASN yang bertugas sebagai dosen untuk bisa mengayomi mahasiswa untuk dapat mengikuti kompetisi ilmiah nasional, serta wawasan global seorang dosen untuk dapat mendukung dan mensupport mahasiswa untuk bisa mengajukan ide-ide kreatif dan juga inovatif sehingga dapat bersaing di ajang kompetisi ilmiah nasional. Mari kita analisis ketiga isu tersebut. Pertama, berdasarkan teknik APKL, dari segi aktual, apakah memang isu ini sedang aktual terjadi dan sedang hangat, problematik, apakah memang dimensi permasalahannya cukup kompleks, halayak, apakah isu ini menyangkut hajat hidup orang banyak, dan juga layak untuk dicarikan solusinya. Dari ketiga isu tersebut, isu pertama memenuhi semua syarat kriteria APKL. Demikian juga dengan isu kedua. Isu ketiga, rendahnya minat mahasiswa dalam kompetisi ilmiah nasional. Untuk aktual memenuhi, problematik tidak memenuhi karena hal ini merupakan memang ajang kompetisi nasional secara pribadi. Meskipun hal ini tetap berdampak pada akreditasi program studi. Berdasarkan analisis USG ataupun urgensi, seriousness dan juga growthness, dari ketiga isu yang kita paparkan tadi, bahwa isu yang paling prioritas untuk dicarikan solusinya, paling mendesak untuk dicarikan solusinya, serta paling penting, paling serius, dan jika dibiarkan isu ini terus berjalan maka akan berdampak buruk bagi lulusan, adalah isu kedua, di mana alat laboratorium belum tersedia dengan spesifikasi yang sesuai untuk kegiatan pembelajaran praktikum mahasiswa. Sehingga diperolehlah isu kritis pada saat ini adalah kelengkapan dan ketersediaan alat laboratorium untuk kegiatan belajar mengajar praktikum. Selanjutnya, rekomendasi solusi yang diberikan adalah yang pertama, berkoordinasi dengan Wakil Dekan 2 Bidang Umum dan Keuangan untuk melengkapi alat laboratorium sesuai standar minimal pembelajaran laboratorium untuk kegiatan belajar mengajar. Kedua, dapat mengajukan permohonan pengadaan alat laboratorium pada skema-skema pendanaan, bukan hanya dari skema dari fakultas, mungkin dari skema lain yang ada untuk melengkapi alat laboratorium. Yang ketiga, membuat kegiatan pembelajaran praktikum dengan menggunakan virtual instrument dengan memanfaatkan teknologi AI sehingga dapat dilaksanakan pembelajaran praktikum bagi mahasiswa. Baik, teman-teman sekalian, demikian presentasi saya pada kali ini. ASN yang smart adalah ASN yang cerdas dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.